Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan Wi-Fi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Kami juga mengundang semua Bapak Ibu, di setiap Jumat malam tepatnya jam 7 WIB, dapat mengikuti fellowship online lewat Zoom meeting bersama Pase. Di mana di dalam fellowship ini tidak hanya kita dapat berkoinonia dengan gembala dan juga keluarga besar JKI2, tetapi kita juga bisa berdiskusi tanya jawab secara live, mendalami khotbah minggu sehingga kita bisa memahami lebih sungguh. Di mana nanti di dalam acara ini juga akan ditutup dengan saling mendoakan. Jadi jika berminat dan ingin mengikuti program ini, maka bisa menghubungi nomor admin di nomor 0813-8732-9300, dan pastinya acara ini free. Kami tunggu, sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini ya. Kalau tidak salah kita akan ngebahas Yeremia pasal 34. Dan seperti biasa sebelum kita mulai tadarusan kita satu dalam hati kita doa. Bapa yang baik, terima kasih buat segala-galanya, buat hari ini, buat semua anugerah yang Tuhan percayakan dan berikan kepada kami. Saat ini kami mau belajar lebih lagi Tuhan, mengenal kebenaran-Mu lewat tadarusan Alkitab kami. Biarlah pembacaan Yeremia 34 ini menerangi kami, diterangi oleh Roh Kudus kami, sehingga kami selesai mendapatkan rema daripada Tuhan, yang bisa menjadi bekal kami dalam membentuk dan mengekspresikan apa yang akan kami lakukan di sepanjang sisa hidup ini. Sehingga semua tadi yang kami lakukan bisa menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami semua siap diberkati. Haleluya. Amin. Terus siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Yeremia pasal yang ke-34. Sama-sama kita buka langsung. Yeremia 34, perikopnya Yeremia memberitahukan nasib terakhir Raja Zedekia bersama saya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Nebukadnezar Raja Babel dan segala tentaranya, segala kerajaan di bumi yang di bawah pemerintahannya, dan segala bangsa berperang melawan Yerusalem dan segala kotanya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Pergilah berbicara kepada Zedekia Raja Yehuda. Katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya dihanguskannya dengan api. Dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangannya, melainkan akan pasti tertangkap dan diserahkan ke dalam tangannya. Engkau akan melihat Raja Babel mata berhadapan mata, dan ia akan berbicara dengan engkau mulut berhadapan mulut.
Demikian engkau akan pergi ke Babel. Namun demikian dengarlah firman Tuhan, hai Zedekia, Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan mengenai engkau. Engkau tidak akan mati oleh pedang. Engkau akan mati dengan damai. Dan sebagaimana dinyalakan api untuk menghormati bapa-bapa leluhurmu, raja-raja terdahulu yang hidup sebelum engkau, demikian orang akan menyalakan api untuk menghormati engkau dan akan meratapi engkau dengan berkata, aduhai Tuhan, sungguh akulah yang mengucapkan firman ini. Demikian firman Tuhan. Nabi Yeremia menyampaikan segala perkataan ini kepada Zedekia, Raja Yehuda di Yerusalem. Ketika tentara Raja Babel berperang melawan Yerusalem dan segala kota Yehuda yang masih tinggal, yaitu Lakis dan Aseka. Sebab kota-kota itulah yang masih tinggal di antara kota-kota Yehuda sebagai kota-kota yang berkubu. Perikop berikutnya, janji kepada budak-budak Ibrani tidak ditepati. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia sesudah Raja Zedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan. Supaya setiap orang melepaskan budaknya bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang memperbudak seorang Yehuda saudaranya. Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki, budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya lalu melepaskan mereka. Tapi sesudah itu mereka berbalik pikiran, lalu mengambil kembali budak-budak lelaki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu, dan menundukkan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan lagi. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Isinya, pada akhir 7 tahun, haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya, kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya. Dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Tapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Ayat 17. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Kamu ini tidak mendengarkan aku, agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya. Maka sesungguhnya, aku memaklumkan bagimu pembebasan, demikianlah firman Tuhan, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar, dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Pemuka-pemuka Yahudi, pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam dan segala rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu. Mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Juga Zedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya, akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka, dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, dan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang sekarang telah berangkat daripada kamu. Sesungguhnya demikianlah firman Tuhan, aku memberi perintah dan membawa mereka kembali ke kota ini untuk memeranginya, merebutnya, dan menghanguskannya dengan api. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi ketandusan tanpa penduduk. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Ya, saudara kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Apa yang kita baca tadi dalam Yeremia pasal 34? Bicara pertama tentang bagaimana Tuhan berjanji kepada Zedekia jika mendengarkan dia bahwa Zedekia akan mati dalam damai. Zedekia adalah Raja Yehuda saat itu.
Di dalam perikop berikutnya bicara mengenai orang Israel yang sudah berjanji di hadapan Tuhan akan melepaskan budak-budak yang berasal dari bangsa Yehuda juga, sebenarnya saudara mereka. Tapi karena satu dan lain hal mereka akhirnya menjual diri mereka dan diperbudak akhirnya. Mereka sudah berjanji semua yang memiliki budak-budak ini untuk memerdekakan semua saudaranya ini. Tapi setelah dilakukan di hadapan Tuhan, mereka batalkan. Mereka jadikan mereka lagi budak-budak mereka. Dan akhirnya Tuhan marah. Dan Tuhan berjanji. Bahkan tentara Babel yang sudah pergi daripada Yehuda, itu akan kembali lagi dan akan menghancurkan. Dan memang tergenapi. Jadi kalau Bapak Ibu kita belajar sejarah, Nebukadnezar dan Raja Babel itu 2 kali menyerang Yerusalem. Yang pertama ya dalam peristiwa yang pertama itu dia merebut semua perkakas suci, orang-orang yang bagus-bagus seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke Babel, dan Bait Allah masih belum dihancurkan, tembok Yerusalem belum dihancurkan. Ya. Zedekia masih menjadi raja saat itu, masih ada Raja Yehuda. Baru setelahnya, setelah apa yang kita baca di Yeremia 34, mereka kembali menyerang Yerusalem dan akhirnya menghancurkan total Bait Allah dan juga tembok Yerusalem dihancurkan. Sehingga katakan kalau kita membaca di perikop-perikop sebelumnya dan nanti juga pasti akan kita baca, Yerusalem menjadi kota yang sepi, kota yang tidak berpenghuni. Kenapa? Karena temboknya sudah hancur dan tidak ada lagi penguasa. Ya, Raja Yehuda nanti tidak akan ada lagi, yang ada adalah gubernur atau pemimpin yang menjadi tanda kutip gubernur boneka yang dikendalikan oleh Babel. Dan itu terjadi semata-mata, penyerangan kedua itu terjadi karena mereka membatalkan perjanjian yang sudah mereka ikat di hadapan Tuhan. Yang saya mau katakan sekarang ini ya, berdasarkan apa yang saya dapatkan, ya hati-hati saudara. Ketika kita sudah berjanji di hadapan Tuhan, bersumpah di hadapan Tuhan, bersumpah demi nama Tuhan, terus kita dengan mudahnya batalkan atau anggap itu sebagai angin lalu saja. Ngeri saudara. Makanya firman Tuhan katakan jangan kau bersumpah demi apapun, demi langit, demi bumi, demi apapun juga. Bahkan juga jangan bersumpah demi nama Tuhan. Ya, tidak. Katakan saja sebenarnya apa. Karena di balik perjanjian, di balik sumpah itu luar biasa. Perhatikan baik-baik. Sebenarnya mungkin bisa saja ketika para orang-orang kaya Yehuda itu menepati janji dengan membebaskan semua budak-budak yang berasal dari sesama bangsanya atau saudaranya sendiri, sama-sama orang Yehuda cuma diperbudak. Mungkin saja ya Babel dan Nebukadnezar tidak akan menyerang Yerusalem kedua kali. Sehingga nanti dampaknya tentu ketika akhirnya Tuhan pulihkan Yehuda di 70 tahun di Babel, kemudian kembali mereka ke Yerusalem, kota Yerusalem mungkin jauh lebih bagus. Mungkin saja percepatan pemulihan Yerusalem akan jauh lebih bagus. Mungkin saja apa yang dialami selanjutnya dengan penguasaan Yunani terhadap Israel, Romawi terhadap Israel, bisa saja tidak ada, saudara. Kan kalau kita membaca perjanjian lama sampai bagian akhir, sampai ketemu perjanjian baru kan harus kronologis gitu ya. Jadi kita bisa berandai-andai, andai kata Tuhan tidak mengirim atau menggerakkan kembali Babel dan Nebukadnezar untuk menyerang Yerusalem kali kedua, bisa saja ending ceritanya tidak seperti yang sekarang kita bisa baca di Alkitab. Bisa saja berubah. Kita tahu bahwa Nebukadnezar dalam pasal-pasal sebelumnya disebut hambanya Tuhan. Jadi Nebukadnezar itu menyerang Yerusalem itu bukan semata-mata karena dia geram terhadap Israel dan lain sebagainya, geram terhadap Yehuda dan lain sebagainya. Tapi dia digerakkan Tuhan untuk menyerang Yehuda, dipakai untuk Tuhan menghukum Yehuda. Seperti yang sudah saya jelaskan sampai berbusa-busa di pasal-pasal sebelumnya. Saudara tinggal ikuti aja.
akhirnya Israel seperti sekarang, seperti yang Alkitab ceritakan, gara-gara mereka tidak menepati perjanjian yang mereka buat sendiri di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, mereka anggap itu semua yang sudah mereka janjikan sebagai sesuatu yang tidak berarti. Saya ngebayang beberapa tahun yang lalu di kabinet ini juga ada seorang menteri dari kalangan Kristen. Ketika diangkat menteri berarti harus mengikat sumpah di hadapan presiden dan juga masyarakat Indonesia karena disiarkan live. Tangannya ditaruh di atas Alkitab. Ada hamba Tuhan pendeta yang berdiri di sampingnya memegang Alkitab itu. Dan dituntun oleh presiden dengan kalimat, demi Tuhan saya berjanji. Ya, kurang lebih begitu. Janji adalah sumpah. Terus menteri ini di zaman COVID akhirnya ditangkap oleh KPK dan dihukum korupsi bantuan langsung atau bantuan sosial, bansos yang diberikan pemerintah kepada orang-orang yang terdampak COVID dengan dipotong gitu. Misalnya satu paket harga 100.000, jadi isinya cuma totalnya 90.000, 10.000-nya itu diambil. Kecil sekali Pak, tega banget. Iya kalau satu paket, saudara. Pemerintah ketika menelurkan program itu bukan saja 1.000 paket, 100.000 paket, jutaan paket, tapi mungkin ratusan juta paket. Itu nilainya 100 juta paket, kalau dipotong satu paket 10.000 dan dikorupsi 10.000, itu nilainya bisa ratusan miliar. Saya nggak bicara soal nominalnya deh. Karena secara nominal, korupsi itu sudah ditetapkan oleh hakim. Dia dihukum. Tapi Bapak Ibu, penghukuman yang diberikan hakim atau undang-undang terhadap menteri Kristen ini, itu adalah hukum dunia. Saya selalu berkata hukum dunia itu ya cuma bisa mengganggu damai sejahtera dan fisik kita ketika di dunia doang. Ya, mungkin menteri ini dihukum saya lupa berapa tahun. Sebentar lagi pasti akan keluar. Dengan alasan dapat remisi, berbuat baik, menopang gereja di dalam lapas, pelayanan, bla 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 bla. Bisa hukuman dipersingkat dan dia segera keluar. Pertanyaan saya, berpikirkah dia bahwa dia sudah melanggar janjinya dengan nama Tuhan ketika disumpah sebagai menteri untuk mengemban hukum undang-undang dan juga membantu presiden mengabdi sungguh kepada nusa dan bangsa? Perjanjiannya itu jelas dibatalkan dengan sadar oleh orang ini dengan cara mengkorupsi, kan? Hukuman duniawi sudah dijalankan, sudah diputuskan. Pertanyaannya, bagaimana dengan hukuman dari Tuhan ketika dia melanggar janji yang dia ucapkan di atas nama Tuhan itu? Ngeri, saudara. Lebih ngeri lagi, gak ada Bapak Ibu Saudara yang pernah berjanji melayani Tuhan, berjanji akan menjadi pelayan Tuhan. Saudara mungkin disumpah mengikat perjanjian dalam nama Tuhan, diangkat misalnya sebagai penatua kah, diaken kah, hamba Tuhan kah, PDP kah, PDM kah, pendeta apalagi.
Terus tiba-tiba karena satu hal, dua hal, hanya gara-gara masalah sepele, masalah-masalah daging dunia semata, saudara mundur dari pelayanan. Wah, ngeri saudara dampaknya. Ini yang nggak dipikirkan orang-orang yang mengambil keputusan akhirnya tidak lagi mau melayani. Mereka mungkin mengambil keputusan itu karena tidak berpikir bahwa mereka sudah berjanji di hadapan Tuhan. Ya, di The Way ada Bapak Ibu beberapa orang yang sudah berjanji di hadapan Tuhan jadi pelayan Tuhan. Saya berikan jalan untuk sempat ditabiskan jadi PDM atau pendeta. Terus hari ini mundur. Kalau mundur dari The Way-nya sebagai pelayan Tuhan, sebagai rekan saya yang melayani di The Way, saya mah santai aja saudara. Ya, itu urusan perasaan. Kalau mereka emang nggak mau atau nggak suka lagi atau nggak cocok lagi dengan saya sebagai gembala atau pemimpin mereka dan mereka memutuskan keluar, ya silahkan saja. Tapi ya di atas ya, tidak di atas tidak. Semua yang keluar itu sudah saya bilang, hati-hati. Kalian mundur dari The Way, silahkan. Tapi jangan mundur dari pelayanan. Sebab kalau mundur dari pelayanan, kalian berarti melanggar perjanjian kalian dengan Tuhan. Karena ketika kalian, saya bilang, ditabiskan jadi PDM, jadi pendeta, kalian berjanji bukan kepada saya sebagai gembala yang memberikan jalan, tapi kalian berjanji kepada Tuhan untuk melayani Dia dengan jabatan itu. Ya, ketika saya sudah ingatkan, selesai tugas saya. Ya. Dan ketika mereka akan memutuskan untuk tetap keluar, ya silahkan. Tapi paling tidak saya sebagai orang yang tahu firman sudah menjelaskan konsekuensinya. Ya, saya bawa dalam doa agar mereka terus melayani di luar sana. Tapi yang saya tahu, ya tidak lagi melayani. Dalam artian melayani, gini loh. Mereka pasti bilang, ya kan saya melayani ya sebagai istri, sebagai suami, sebagai ya melayani Tuhan kan gak harus di gereja. Iya, saya paham itu. Tapi ingat janji mereka itu ketika berjanji jadi pelayan Tuhan itu berjanji untuk melayani Tuhan sebagai pejabat gereja. Saya tahu kita melayani Tuhan bisa apa saja. Tapi mereka berjanji ketika jadi PDM, jadi pendeta itu berjanji untuk melayani Tuhan sebagai pejabat gereja. Saya ngomong ini miris karena bukan saja orang-orang yang dari The Way, tapi banyak orang di luar sana. Saya kenal banyak saudara. Orang-orang yang tadinya sudah jadi pendeta, melayani menjadi pendeta, berarti kan ditabiskan dan disumpah dan ditupangi tangan di dalam nama Yesus. Terus hari ini mereka tidak lagi melayani Tuhan sebagai pendeta. Gini deh Bapak Ibu. Saya kalau ngomong, saya kalau ngajar itu bukan tong kosong nyaring bunyinya. Saya kalau ngajar itu bukan berarti saya tidak melakukan. Saya ditabiskan pendeta itu sejak tahun 2005. Pendeta penuh ya. Kalau PDM itu 2004 kalau tidak salah ya. Kalau evangelis itu sejak tahun 99. Evangelis kan bukan pejabat gereja. Di dalam kesinodalan gereja saya sebelumnya, jabatan gereja itu evangelis, PDM, pendeta. Tidak ada pendeta pembantu seperti gereja aliran Pentakosta lainnya. Evangelis, PDM, pendeta. Jadi evangelis itu sudah pejabat gereja. Ada kartu jabatannya. Dan ditabiskan juga, ditumpangi tangan juga. Dikasih slayer juga. Itu tahun 99, 2000 lah kurang lebih. Berarti saya sudah berjanji akan jadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan di gereja sebagai pejabat gereja sejak tahun
99 atau 2000. Ya, yang pasti tahun itu. Berarti sekarang 2023 saya sudah jadi pejabat gereja, berjanji melayani Tuhan sebagai pejabat gereja sudah menyentuh 23 tahun. Kalau pendeta penuhnya baru 2005. Berarti kurang lebih berapa tuh? 2005 sudah hampir 18 tahun. 2 tahun lagi 2025 maka saya akan sampai di tahun ke-20 saya menjadi pejabat gereja penuh, yakni pendetaan penuh. Saya ditabiskan di gereja lama. Saya dikeluarkan di gereja lama itu. Gereja lama tidak mengklaim mengeluarkan saya, tapi faktanya saya tidak diberikan pelayanan sama sekali. Tidak juga diskorsing. Tidak juga dibina. Tiba-tiba saya tidak dikasih jadwal tanpa kejelasan apapun. Dikeluarkan bagi saya. Tapi ketika saya dikeluarkan gereja, saya ingat, Pak, Bu, janji saya kepada Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan dengan melayani Tuhan sebagai pejabat di gereja. Apakah tidak ada pemikiran saya, udahlah kita melayani Tuhan, gak usah di gereja, di mana aja. Jadi pengusaha juga bisa melayani Tuhan kok. Jadi pekerja di kantor juga bisa melayani Tuhan kok. Ada, Pak. Dan terlebih tawaran-tawaran itu ada kepada saya di momen-momen itu. Tapi saya bilang sama Tuhan, enggak Tuhan. Gue sudah berjanji, terutama ketika saya ditawarkan dan diberikan kesempatan untuk diajukan sebagai pendeta penuh, untuk melayani Tuhan di gereja sepenuh hidup saya, sampai saya mati. Maka ketika saya dikeluarkan oleh gereja itu, gereja yang menabiskan saya nggak mau membatalkan perjanjian saya dengan Tuhan. Gereja itu bisa membatalkan pendetaan saya, tapi saat saya dijadikan pendeta oleh gereja itu, saya berjanjinya bukan kepada gereja itu semata, tapi saya berjanji di atas segala-galanya kepada Tuhan. Makanya saya kerjakan apa? Saya semua tawaran saya tolak, saya bilang sama Tuhan, saya terus mau melayani Tuhan. Kemarin memang melayani Tuhan, berjanji jadi pelayan Tuhan di gereja itu. Tapi kalau gereja itu sudah tidak terima saya, biarlah Tuhan tuntun saya untuk ada di gereja mana. Maka Tuhan arahkan saya ke sinode yang tepat sekarang ini saya bernaung. Dan saya terus melayani Tuhan di gereja. Sebab saya sudah berjanji tidak akan pernah tinggalkan pelayanan di gereja. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ini yang tidak banyak dipahami oleh teman-teman saya. Teman-teman saya di gereja lama itu yang dikeluarkan banyak, Pak. Kalau saya dikeluarkan, jelas saya berani ngomong di mimbar ini, saya ngomong di sosial media saya, di YouTube. Saya nggak zina, saya nggak cabul, saya nggak main perempuan, saya nggak masalah dengan uang, juga bukan pemberontakan dalam artian berusaha untuk menggulingkan gembala. Tidak ada sama sekali. Secara resmi, gereja yang mengeluarkan saya itu tidak memberikan informasi apa-apa, cuma tidak lagi memberikan jadwal pelayanan kepada saya sampai waktu yang tidak ditetapkan. Cuma itu informasi yang saya dapatkan dari orang yang menghubungi saya. Dan saya berani berkata bukan gara-gara uang, bukan gara-gara perempuan. Yang notabene itu menjadi isu dari semua pendeta-pendeta yang dikeluarkan oleh gereja lama saya. Ada juga beberapa yang karena fitnah, seperti saya. Dan banyak yang dikeluarkan, dan banyak yang diberhentikan. Itu akhirnya mundur dari pelayanan. Apapun alasan mereka, saya masih melayani kan, sekarang saya buka toko ya, jadi punya bisnis tapi melayani Tuhan. Oke, iya saya paham itu, tapi you pernah berjanji, jadi pendeta tuh berjanji akan melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan di gereja. Tapi sekarang enggak.
Bapak Ibu kalau perhatikan tadi, Yeremia yang kita baca, orang Yahudi berjanji kepada Tuhan akan membebaskan budak-budak Yahudi mereka. Mereka sudah berjanji, ada lembu yang disembelih, mereka berjalan di tengah-tengah lembu yang disembelih itu, tapi habis dari situ mereka membatalkan sendiri, dan akhirnya hukuman Tuhan luar biasa. Semua yang membatalkan itu akan dihukum Tuhan, mati oleh pedang. Dan akan kubiarkan Babel Nebukadnezar yang sudah kembali daripadamu untuk datang lagi. Dan faktanya akhirnya di kali kedua itu Babel benar-benar meratakan Yerusalem. Itu jangan main-main dengan perjanjianmu di hadapan Tuhan. Termasuk perjanjian nikah. Perjanjian nikah itu orang berpikir dia berjanji di hadapan Tuhan, tapi yang difokuskan kepada pasangan. Kalau udah gak cocok, ya udah kita cerai aja. Mereka lupa yang bercerai itu bahwa mereka sudah berjanji di hadapan Tuhan. Lalu mereka anggap apa itu perjanjian yang mereka ucapkan di hadapan Tuhan itu? Kan sama persis seperti yang dalam Yeremia 34 yang kita baca barusan tadi. Ya kalau sudah kadung, Bapak Ibu bertobat benar-benar, harus menyesal benar-benar. Minta ampun sama Tuhan benar-benar. Tapi kalau belum, jangan dilakukan. Makanya jangan bersumpah demi apapun juga. Makanya saya kalau mau memberkati orang tuh saya udah briefing dalam konseling pranikah. Lo yakin ya nih ya? Lo berjanji soalnya mau di hadapan Tuhan. Berjanji untuk setia, hidup semati sampai maut yang memisahkan. Saya firm dulu. Nih, cewek cowok yang mau nikah ini, pasangan yang mau nikah ini udah firm banget. Sebab kalau emang nggak siap berjanji di depan Tuhan, ya jangan nikah dalam Tuhan. Ada nggak pasangan yang Pak Seno nikahkan akhirnya bercerai gitu? Ya sampai sekarang sih kayaknya belum ada gitu ya. Problemnya banyak orang yang, karena kalau saya berjanji menikahkan itu kan saya bilang, ya lo harus terus bersama saya ya. Sebab saya tuh kalau menikahkan kalian itu juga berjanji kepada Tuhan akan menjadi kakak dan penasehat kalian lah. Sehingga kalau kalian rumah tangga lagi ribut-ribut, sharing sama saya supaya kalau kalian punya pikiran macam-macam, saya bisa membantu sharing dalam kebenaran firman Tuhan. Maksudnya jangan putus hubungan dengan saya. Tapi beberapa ya banyak yang ya meninggalkan saya juga gitu ya, karena satu dan lain hal. Apalagi pas pandemi gitu, tiba-tiba gak pernah ke gereja-gereja lagi sampai sekarang gitu kan. Saya sih ya itu pilihan mereka, ya saya hargai ya. Cuman jadi sedih aja, jadi saya nggak tahu lagi tuh pasangan yang saya nikahkan itu sekarang keberadaannya bagaimana. Apakah masih menikah atau bagaimana, saya nggak tahu. Makanya saya sekarang selektif dalam menikahkan orang. Ya kalau emang nggak menikahkan orang lagi ya nggak apa-apa gitu. Bukan sebuah prestasi saya menikahkan orang. Sebab kalau saya cuma sekedar menikahkan orang ya banyak orang yang datang ke The Way cuma mau menikah doang. Dan saya tidak pernah mau terima itu. Dikira saya pendeta bayaran gitu kali, yang bisa menikahkan mereka, terus kasih surat nikah, kemudian mereka bisa gunakan itu untuk keperluan mereka berikutnya. Saya bukan pendeta-pendeta yang kayak di Las Vegas begitu. Saya bukan pendeta yang tipikal ada di bawah kolong jembatan gitu, yang cuma sekedar nyari duit, hingga akhirnya bisa menikahkan sembarang orang. Banyak Pak orang-orang yang saya tolak menikah atau dinikahkan oleh saya.
Bahkan saya pernah dulu punya full timer yang akhirnya keluar dari gereja. Karena dalam konseling pranikah dia dengan pasangannya, mereka tidak bisa berjanji yang merupakan standar saya kalau saya mau menikahkan orang. Ketika pasangannya tidak bisa berjanji seperti itu kepada saya bilang, ya sudah, pertimbangkan dulu lah. Ya, selesaikan ini dulu. Kalau kalian bisa berjanji di hadapan saya seperti ini, ya silahkan nanti informasi pada saya, kita lanjutkan konseling ini dan menuju ke pemberkatan nikah. Tapi kalau kalian tidak bisa menggenapi yang saya persyaratkan, ya silahkan cari pendeta lain. Dan mereka full timer saya loh nih, akhirnya keluar dari gereja dan kemudian menikah dengan orang lain, dengan pendeta lain, maksud saya dinikahkan oleh pendeta lain. It's okay, nggak apa-apa ya. Saya hargai, saya hormati. Tapi itulah saya gitu. Karena saya memang sangat menyadari bahwa perjanjian di hadapan Tuhan itu begitu kuatnya. Maka saya tuh nggak pernah lagi, sumpah demi Tuhan gitu. Yang receh-receh itu udah saya buang jauh-jauh. Dulu iya, waktu masih muda, swear deh, demi Tuhan gue sumpah. Itu kan hal-hal yang biasa gitu ngomong begitu. Nah sekarang saya iya, tidak. Orang nggak percaya omongan saya, ya udah, kenapa harus saya buktikan gitu. Kalau lo nggak percaya yang gue omongin, ya udah, pilihan lo berarti kan. Kalau percaya ya sudah, puji Tuhan. Ngapain saya harus bersumpah ke nama Tuhan kepada orang? Ya, tidak. Kalau saya juga bukan pejabat publik. Tapi kalau saya tiba-tiba Tuhan izinkan jadi pejabat publik, saya tentu akan bersumpah menerima jabatan itu demi nama Tuhan. Dan saya akan mengemban itu dengan baik. Seperti saya sudah pertahankan sejak tahun 2005 kalau pendeta jadi pejabat gereja sejak tahun 2000 tahun 1999, saya lupa tepatnya, antara 99 atau 2000. Saya berjanji untuk terus melayani Tuhan di gereja. Meskipun saya sudah pernah dikeluarkan, saya tidak pernah mundur dari itu. Orang boleh merancangkan hal-hal yang jahat kepada saya, tapi Tuhan merancangkan hal yang baik. Itu yang saya imani. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau kau sudah pernah berjanji, bersumpah di hadapan Tuhan atau memakai nama Tuhan, dan hari ini kau ingkari, segera bertobat. Bertobat itu artinya, kalau nggak bisa diperbaiki, ya sesali sungguh, minta ampun sungguh atas kebodohan yang kau lakukan. Dan kalau belum, dan kalaupun kemarin sudah bertobat, ke depan jangan bersumpah demi apapun, apalagi bersumpah demi nama Tuhan. Dan kalau sudah ada kadung bersumpah demi nama Tuhan, jaga baik-baik, agar saudara dan saya benar-benar tidak akan mengalami hukuman Tuhan. Bahaya sumpah mencelakakan. Bahaya melanggar sumpah membinasakan. Semoga diberkati. Haleluya. Tundukkan kepala, kita doa Bapak Ibu. Kita akhiri. Makasih Tuhan buat hari ini kami sudah tadarusan Yeremia 34. Kami belajar banyak dari kisah ini, di mana orang Yehuda membatalkan perjanjian mereka yang sudah mereka ikat dalam nama Tuhan, di rumah Tuhan. Akhirnya mereka dihukum Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Terus hidup benar, saudara. Jangan bersumpah demi apapun, dan jaga kalau kau sudah pernah bersumpah demi nama Tuhan sebelumnya. Jangan kau anggap itu angin lalu. Tahankan itu, tepati itu sampai akhir hidup. Sampai ketemu di episode berikutnya. God bless you.